Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi di channel YouTube Masin Murah ya. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ya, setelah pengalaman saya juga melihat di beberapa channel YouTube sih ya. Itu jangkrik yang sebelum kita berikan ke pakan murai, sebaiknya kita beri pakan yang bagus juga, sehingga nanti ketika jangkrik ini makannya yang bagus, otomatis secara nggak langsung kita juga memberikan pakan atau nutrisi yang bagus untuk burung-burung murai kita gitu ya. Nah teman-teman, eh, kalau jangkrik yang nggak kita kasih pakan, teman-teman bisa lihat dia itu bakalan makan kertas-kertas ini ya, apa namanya, kotak jangkrik ini yang dia makan. Terus kadang-kadang bangkai teman-temannya juga dia makan juga gitu ya, apalagi kalau jangkrik alam gitu kan. Otomatis di kotak ini kan nggak ada nutrisinya, nggak ada nggak baik lah untuk dikonsumsi gitu. Tapi karena tidak ada pilihan, ya jangkrik tetap makan itu karena dia butuh makan juga, sehingga perlu juga kita perhatikan pakan untuk si jangkrik ini. Nah kalau saya sih biasanya sih saya ngasihnya itu apa namanya, fur ayam. Tapi setelah saya melihat beberapa konten juga, ternyata ada yang memberikan tahu gitu ya, atau ampas tahu. Tahu ini kan proteinnya tinggi banget ya. Nah gini kan, ini saya kasih ampas tahu, atau enggak teman-teman bisa kasih tahu gitu ya, tahu kemudian dikasih ke jangkriknya atau sayur-sayuran. Kemudian ada juga yang ngasih jahe, kunyit gitu ya. Tapi kalau jahe jangan banyak-banyak teman-teman ya, karena bisa menyebabkan burung jadi mati malah ya. Kemarin saya sempat soalnya pakai jahe, malah burung saya mati karena kebanyakan jahenya gitu, jadi panas kali ya. Kalau kunyit atau kencur sih nggak apa-apa. Kalau kencur kan untuk nafsu makan, kalau kunyit itu probiotik ya. Nah jangkrik yang sudah kita kasih pakan, dia pasti gembung gini teman-teman, dia nggak kempes. Ini nggak mau fokus ya. Nah tuh kan, perutnya buncit. Tuh jangkrik-jangkrik yang kita kasih pakan, ini saya kasih pakan ampas tahu. Ampas tahu ini kan bagus juga ya, karena sangat tinggi proteinnya. Nah teman-teman bisa kasih misalnya di daun-daun apa gitu kan, yang memang bagus gitu, atau misalnya fungsinya sebagai herbal. Nah gitu, itu bisa juga. Contoh tadi misalnya tadi kencur, kunyit gitu kan, sebelum kita berikan ke burung-burung. Karena kalau misalnya jangkrik nggak kita kasih pakan, kemudian kita tampung sebanyak ini, otomatis dia nanti akan makan temennya, atau enggak dia makan kotak jangkrik. Makanya kotak jangkrik kita itu kadang-kadang ada yang bolong-bolong, itu karena dimakan sama si jangkrik ini. Padahal kan kasihan ya kalau jangkrik makan kotak, kemudian nanti jangkriknya kita berikan ke burung, ya sama juga, jadi burungnya jadi makan kotak jangkrik gitu ya, dimana kotak jangkrik itu tidak ada mengandung vitamin atau sangat-sangat tidak baik gitu ya, nggak ada manfaatnya buat si burung gitu ya. Beda kalau misalnya kita kasih tadi jangkriknya yang yang udah segar gitu ya, yang makannya juga udah bagus. Nah kalau saya sendiri, saya jangkrik itu takarannya nggak banyak teman-teman ya. Hari pagi saya kasih jam 7-an gitu, atau sebelum jam 7 saya kasih, udah habis tuh jangkriknya. Sekarang udah jam 10-an udah habis. Jadi jangkrik paling 1 jam situ, selebihnya dia makan pur ayam. Nah pur ayam pun dia melahap sekali ya, ini sampai habis nih pur ayamnya. Nah ini pur ayam seperti ini. Kalau teman-teman tanya pur ayamnya merek apa, kalau sebelumnya saya pakai Malindo. Sekarang saya karena Malindo agak sulit nyarinya ya, saya pakai Wonokoyo yang BR1, atau merek apa aja bisa sih teman-teman. Burung saya lahap semuanya makan pur ya. Pur ayam ini lahap semuanya. Ini pur ayam. Nah ini karena burungnya cuma satu di dalam, jadi masih banyak sisanya. Tapi yang burungnya sepasang-sepasang di dalam itu udah pada habis nih. Ini habis lagi nih, belum saya tambahkan lagi ya. Habis juga nih. Pokoknya burung-burung di tempat saya lahap sekali makan pur-pur ayam gini. Tuh ini pur ayam ya. Jadi gitu, jadi burung-burung yang dalam kandang ternak semuanya pada makan pur ayam. Pagi dia makan jangkrik sedikit, kemudian nanti siang kalau misalnya saya sempat, saya kasih cacing ya. Saya ada cacing juga kan. Nah saya ada cacing, mana ya cacing saya, ini cacing juga makannya kan ampas tahu ini. Nah cacing-cacing tinggal gali aja kan, tinggal gali. Ini banyak cacingnya nih kayak gini nih, cacing merah gini teman-teman. Ini namanya ANC, cacing budidaya. Tuh cacing ini makannya juga ampas tahu. Nah, sayur-sayuran bekas gitu, nanti kita ambil kasih siang hari gitu ya. Selebihnya itu yang burung lagi rontok semuanya makan pur ayam. Jadi nggak ada pakan-pakan yang mewah di sini, semuanya pakai pakan-pakan yang murah meriah gitu ya.
pakan-pakan murah meriah, termasuk trotolan. Nah, teman-teman bisa lihat trotolan saya nih, ini kotorannya. Tuh, ini pur ayam nih. Udah habis tuh pur ayamnya, trotolannya. Kecuali yang baru-baru makan kayak gini ya, ini saya barengin sama super feed ulat. Ini kan baru belajar makan, jadi kita banyakin dulu ulatnya, gitu kan. Sama super feed. Nanti kita campur juga sama pur ayam, gitu, biar dia mengenal. Kita harus kenalkan pur ayam juga. Nah, saya taruh di tempat kolam koi saya, biar sambil terapi juga kan, suara air terjun ikan koi buat si burung. Nah, termasuk ini saya punya kacer sepasang, ada anaknya kemarin. Saya nggak dapat jangkrik selama 2 minggu, akhirnya anaknya mati tadi. Mati anaknya. Karena waktu dia baru netas-netasnya kemarin full pakai ulat hongkong. Oh ya, saya juga ada ulat hongkong nih ya. Saya baru beli ulat hongkong. Nah, ulat hongkong ini saya berikan biasanya pada saat sore hari. Biasanya ini ulat hongkong kan mudah dicampur sama apa namanya? Sama vitaminnya. Nah, gitu, jadi kita basahin baru kita kasihkan ke burung. Ya sedikit-sedikit lah, yang penting sekali makan dia habis gitu ya. Nanti kita kasih vitamin. Kalau di ulat hongkong ini kan kita bisa tabur vitamin. Vitaminnya kita basahkan gitu ya. Kemudian kita kasih di burung di ulat hongkong, kemudian kita berikan ke burung-burung yang akan kita kasih makan gitu ya. Kira-kira gitu sih. Jadi pakannya, menunya itu jangkrik, kemudian cacing sama ulat hongkong gitu. Tapi itu sih jarang-jarang sih cacingnya ya. Kebetulan kadang saya lagi sibuk juga sekarang, ada kegiatan yang lain. Intinya burung udah semua makan pur ayam, ya udah aman gitu ya. Nah, terus minumnya kita kasih tempat pakai ini, jadi dia bisa sekaligus mandi di sini gitu ya. Ini minumnya. Tapi minumnya harus hari-hari kita ganti teman-teman, karena dia buat mandian. Nah, contoh seperti ini tuh habis mandi. Kalau dia habis mandi tuh banyak kotor-kotoran di tempat minum itu. Jadi kurang baik gitu ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu sharing-sharingnya. Jika teman-teman ada pengetahuan atau ilmu baru atau ada masukan, teman-teman bolehlah komen-komen di kolom komentar, atau teman-teman ada pertanyaan mungkin kita bisa sharing nanti di kolom komentar ya. Nah, mungkin sekian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Salam dari Mas Din Murai di Samarinda, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.